Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sihir telah ada sejak lama, sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Di zaman Rasulullah SAW sihir juga ada. Dalam surah Al-Falaq, Allah menuntun kita untuk berlindung kepadanya dari sihir, dan tidaklah Allah menuntun berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Seperti halnya dari kisah Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi bernama Lubaid bin Asham. Ia adalah penyihir Yahudi terhebat. Sihir itu tidak berpengaruh pada akal dan jiwa Rasulullah, juga tidak mampu membunuh beliau. Namun Rasulullah kadang merasa telah mendatangi istrinya, padahal tidak. Meski kisah ini ditolak oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Abduh, namun banyak ulama yang membenarkannya karena bersumber dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lantas seperti apakah kisahnya? Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi karena diberitahu oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah tahu akan ada yang menyihirnya. Beliau juga diberitahu sosok yang menyihirnya, yaitu Lubaid. Bahkan Rasulullah menyimpan media sihirnya lalu mengambil media itu dan memerintahkan sahabat untuk menimbun sumur tersebut. Salah satu hadis yang berisi kisah Rasulullah disihir orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir hingga beliau beranggapan bahwa dirinya telah mendatangi istri-istrinya, padahal tidak. Sufyan, salah seorang perawai hadis ini, mengatakan bahwa sihir tersebut merupakan sihir yang paling keras jika pengaruhnya demikian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk darinya? Dua orang lelaki datang kepadaku, yang salah seorangnya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya duduk di dekat kakiku. Maka orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, 'Mengapa lelaki ini?' Ia menjawab, 'Terkena sihir.' Orang yang di dekat kepalaku bertanya, 'Siapa yang telah menyihirnya?' Ia menjawab, 'Lubaid bin Asham, seorang laki-laki dari Bani Zuraik, teman sepakta orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang munafik.' Yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Dengan apa?' Ia menjawab, 'Sisir dan rambut.' Yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Ditaruh di mana?' Ia menjawab, 'Di dalam mayang kurma jantan di bawah sebuah batu di dalam sumur Zarwan.' Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah kemudian mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, 'Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Airnya seakan-akan seperti warna pacar atau merah, dan pohon-pohon kurmanya seakan seperti kepala-kepala setan.' Kemudian benda itu dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau, 'Tidakkah engkau membalikkannya?' Rasulullah menjawab, 'Ingatlah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku, dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang.' Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kisah ini adalah asbabun nuzul turunnya surat Al-Alaq dan An-Nas, yakni setelah Rasulullah disihir oleh orang Yahudi tersebut, maka Allah menurunkan dua surat itu. Namun riwayat ini ditolak oleh Ibnu Katsir dan beliau menguatkan bahwa pendapat surat Al-Falaq dan An-Nas adalah surat Makkiyah, bukan Madaniyah. Yang lebih kuat adalah dua surat itu merupakan surat Makkiyah. Saat Rasulullah terkena sihir di Madinah, beliau pun membaca surat tersebut yang memang merupakan dua surat perlindungan sebagaimana sabda beliau, 'Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?' Ibnu Abbas menjawab, 'Ya wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, 'Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas.' Dua surat ini. Hadis riwayat An-Nasa'i sahih. Kisah Rasulullah disihir ini bukan mengurangi kemuliaan beliau dan tidak bertentangan dengan kemasyhuman beliau, sebab sihirnya tidak berpengaruh pada jiwa beliau dan risalah yang dibawahnya. Justru kisah ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Allah melindungi Rasulnya dan Allah lah tempat berlindung dari segala bahaya. Wallahu a'lam bissawab.